Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang dari satu tempat wisata yang saya rasa cukup indah di Situbondo, yaitu di Kampung Bleko. Dan tepatnya latar saya, di belakang saya itu adalah sungai yang cukup luas. Ujungnya sana nanti bertemu di laut. Mengapa saya memilih tempat ini dibandingkan dengan spot-spot yang lain? Karena hari ini saya mau berbicara atau berbagi kepada kita semua tentang satu sungai. Satu sungai yang sangat-sangat terkenal di Israel dan sampai sekarang pun masih terkenal. Kita akan melihat sama-sama di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Yosua pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kita melihat bersama saudara, dalam peristiwa ini, sebelum mereka mulai masuk ke wilayah Yeriko, mereka harus terlebih dahulu menyeberangi satu sungai yang bernama Sungai Yordan. Ini kita kenal sekali, kita hafal sekali, tahu sekali dengan sungai ini. Sampai sekarang bahkan sungai ini terkenal. Kalau banyak orang Indonesia berwisata ziarah ke Israel, justru mereka lebih banyak untuk meminta untuk mereka dibaptis di sungai Yordan. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya saudara, kisah ini tadi sudah kita baca bersama-sama. Saudara bisa merenungkan lagi di rumah masing-masing bahwa sebelum mereka mau memasuki wilayah Yeriko, mereka harus melewati sungai Yordan. Dan sungai Yordan tidak seperti yang kita bayangkan. Sungai di sini mungkin hanya beberapa meter untuk kita sampai di seberang. Tapi sungai Yordan itu kira-kira lebarnya 27 sampai 30 meter. Dan itu adalah jarak yang cukup jauh. Bukan hanya itu saudara, kedalamannya ada yang memang 1 meter, cukup pendek. Tetapi kalau sudah sampai di tengah itu rata-rata kedalamannya bisa sampai 3 meter. Dan tentu manusia tidak bisa melewati, apalagi bangsa Israel sebegitu banyaknya. Bukan hanya itu, arus di sungai Yordan meskipun sungai itu tidak terlalu dalam, tapi arusnya cukup kencang. Bahkan di beberapa titik ada pusaran-pusaran air. Di sungai Yordan itu juga tanahnya itu, tanah di dasar sungai itu, tanahnya itu berlumpur. Bahkan di musim-musim tertentu air ini bahkan meluap, artinya volume airnya bertambah. Sehingga dengan keterangan itu, dengan fakta-fakta itu, sangat sulit, sangat mungkin untuk orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan pada waktu itu. Kalau mungkin 1, 2, 3 orang, ya katakanlah cuma 1 RT saudara, nyebrang gampang, pakai rakit, buat rakit nyebrang. Tapi ini satu bangsa yang besar, jumlahnya sudah tidak terhitung banyaknya, dan mereka harus melewati sungai itu. Tentu ini bukan satu hal yang mudah. Harus satu bangsa melewati satu sungai yang dengan keterangan-keterangan yang sudah kita sama-sama tahu tadi, sudah saya sampaikan tadi. Cukup luar biasa tantangan yang diperhadapkan kepada mereka. Tapi ayat-ayat tadi sudah menunjukkan kepada kita
Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel waktu itu, haruslah imam-imam pengangkat tabut perjanjian, mereka mengangkat tabut Allah itu, dan mereka harus berjalan di depan bangsa Israel. Di depan bangsa Israel. Tabut perjanjian ini tidak diletakkan di tengah, tidak diletakkan di belakang, tapi tabut perjanjian ini harus ada di paling depan, terdepan, paling awal. Tabut perjanjian ini harus memimpin langkah perjalanan dari bangsa Israel. Dan hal yang luar biasa terjadi, saudara. Kita membaca tadi di ayat 16 dan 17 dikatakan waktu kaki imam pengangkat tabut perjanjian ini menginjakkan kaki di sungai Yordan, apa yang terjadi? Sungai itu menjadi kering. Dikatakan di sana bahwa air yang ada di hulu itu tiba-tiba terhenti. Air yang ada di hilir tiba-tiba terhenti. Sungai itu menjadi sungai yang kering. Dikatakan bahwa imam itu harus terus berdiri di atas tanah yang kering. Di tengah-tengah dari sungai itu. Sementara bangsa itu lewat. Ketika bangsa itu sudah lewat, maka tabut itu kemudian baru diangkat, imam-imam pengangkat tabut baru pergi meninggalkan sungai itu. Kuncinya di sini bukan kepada bangsa Israelnya. Kuncinya di sini kepada tabut perjanjian yang memimpin bangsa Israel itu. Luar biasanya, saudara. Saya tadi sudah jelaskan bahwa sungai Yordan itu cenderung sungai yang berlumpur. Maka kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 12, Naaman itu begitu tidak mau untuk dia mandi di sungai Yordan. Sampai dia katakan, bukannya di negaraku, bukannya di wilayahku itu ada lebih banyak sungai-sungai yang lebih baik dibandingkan daripada sungai Yordan, dibandingkan daripada sungai-sungai yang ada di Israel. Itu yang dikatakan Naaman. Naaman merasa jijik untuk mandi di sungai Yordan. Naaman merasa tidak nyaman untuk mandi di sungai Yordan karena saking kotornya, saking tidak eloknya sungai itu. Apalagi keadaan Naaman pada waktu sakit kusta, tapi diminta untuk mandi di sungai Yordan. Sehingga tidak ada hal baik yang ditemukan di sungai Yordan. Tapi ini luar biasa, saudara. Dikatakan bahwa mereka berjalan di tanah yang kering. Kalau air itu hanya sekedar lewat, artinya air itu pergi, maka kemungkinan yang tersisa adalah lumpur. Tapi catatan di Alkitab berkata mereka bukan berjalan di atas tanah yang basah, tanah yang berlumpur. Mereka berjalan di atas tanah yang kering. Ini menjadi satu berkat yang luar biasa buat kita. Apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini buat kita semua? Bukan hal yang besar, bukan hal yang kelihatannya seperti apa, tapi sederhana. Tapi ini kiranya menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Seberapa sering hidup kita mengalami tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Ada begitu banyak sungai-sungai yang diperhadapkan kepada kita. Ketika kita mau melewati, kita mau maju melangkah dalam hidup ini, seringkali kita diperhadapkan kepada sungai-sungai yang menghambat langkah kita, yang membuat kita tidak bisa bergerak maju, yang membuat kita tidak bisa bergerak terus, yang membuat kita terhenti, mau tidak mau kita terhalang, tidak bisa menikmati apa yang di depan sana. Seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada jawaban, seolah-olah tidak ada apa yang mau Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, seolah-olah tertutup, jalan tertutup, mau lewat sini tertutup, mau lewat sana tertutup. Ada banyak persoalan yang mungkin datang dalam kehidupan kita. Dalam keluarga saudarakah? Dalam pekerjaan saudarakah? Dalam studi, dalam sekolah saudarakah? Dalam pergaulan saudara, bahkan dalam pelayanan saudara? Dalam bidang apapun dalam kehidupan saudara. Mungkin ada banyak sungai-sungai Yordan. Ada banyak sungai yang berlumpur. Ada banyak sungai yang punya arus yang deras. Ada banyak sungai yang punya pusaran-pusaran sehingga saudara sulit melewati itu. Kuncinya apa, saudara? Seperti bangsa Israel, mereka bisa lewat sungai Yordan karena ada tabut perjanjian yang memimpin langkah mereka. Izinkan tabut perjanjian itu yang mendahulu kita, bukan kaki kita yang menjejakkan di sungai Yordan, bukan kaki bangsa Israel yang berjejak di sungai Yordan, tapi kaki para imam yang membawa tabut perjanjian.
Tabut perjanjian di dalam perjanjian lama seringkali digambarkan, seringkali berbicara tentang kehadiran Tuhan, berbicara tentang penyertaan Tuhan, berbicara tentang kuasa Tuhan. Saudara ragu hari-hari ini menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita? Kuncinya satu, izinkan tabut perjanjian, izinkan Yesus ada di depan saudara. Yesus bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar rasul, dia bukan hanya sekedar tokoh agama. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia bisa jadi jawaban buat saudara. Siapapun saudara yang ada di tempat ini, dia bisa jadi jawaban buat setiap kehidupan kita. Kuncinya, sekali lagi, izinkan tabut perjanjian itu memimpin hidup kita. Mengapa seringkali pintu tertutup? Mengapa seringkali kita tidak bisa melalui? Mengapa seringkali kita tidak bisa menerobos tantangan-tantangan yang ada? Karena kita tidak mengizinkan tabut perjanjian itu ada di depan kita untuk memimpin setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan kita. Kita tidak mengizinkan tabut perjanjian itu ada di depan kita untuk memimpin, untuk menuntun setiap kita menyeberangi sungai Yordan. Maka dari itu menjadi sangat penting saudara, dalam kehidupan kita, jemaat yang diberkati Tuhan, penting sekali untuk mengizinkan dia, tabut perjanjian, mengizinkan Yesus untuk berjalan di depan kita, sehingga kita bisa melewati sungai Yordan itu. Sehingga yang kelihatannya mustahil, kelihatannya sulit, maka jalan terbuka dengan lebar. Sehingga catatan firman Tuhan katakan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Di depan saudara ada banyak sungai hari-hari ini. Jangan sampai kita melangkah dengan kaki kita sendiri. Izinkan Yesus yang melangkah di depan kita. Izinkan hadirat Tuhan yang melangkah di depan kita. Izinkan penyertaan Tuhan yang melangkah di depan kita. Sehingga bukan dengan kuat dan gagah kita bisa lalui semuanya itu. Tetapi dengan kekuatan Tuhan. Mari kita beranikan diri berkata bahwa apapun sungai yang ada di hadapan saya, asalkan saya ada tabut perjanjian, asalkan tabut perjanjian di depan saya akan bisa melewati dan saya akan bisa melalui semua itu. Ada banyak kesaksian yang saya boleh rasakan dalam kehidupan saya terjadi, saudara. Ada banyak hal yang persoalan rasanya sulit. Ketika saya mau mulai masuk kuliah, justru keadaan perekonomian keluarga waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Papa sedang mengalami kolaps, kebangkrutan dalam usahanya, sehingga tidak bisa, rasa-rasanya tidak bisa kuliah, tidak bisa meneruskan. Bahkan yang lebih mustahil lagi, saudara, Papa dulu punya kios-kios, punya toko-toko, dan Tuhan izinkan semuanya itu harus hancur, harus hilang, harus bangkrut, sampai Papa hanya bisa berjualan makanan kecil, jajanan-jajanan pasar yang keuntungannya sekitar 200 sampai 300 rupiah satu jajanan, satu snack. Dan tentu tidak dalam partai besar, cuma hanya pelanggan-pelanggan kecil yang datang ke rumah. Banyak orang katakan, sudah, panggil papa saya, sudahlah, tidak usah punya harapan yang tinggi untuk kuliahkan anak, tidak usah punya harapan yang tinggi untuk kuliah. Kamu saja cuma punya keuntungan seperti itu, untuk makan saja sulit. Tapi saya katakan bahwa yang berjalan di depan saya itu bukan manusia. Yang berjalan di depan saya itu bukan papa saya. Makanya orang-orang di pasar katakan, tidak mungkin papamu bisa kuliahkan kamu. Saya bilang memang papa saya tidak bisa kuliahkan saya. Karena yang berjalan di depan saya bukan papa saya. Yang menginjakkan kaki pertama kali di Sungai Yordan bukan papa saya. Tapi yang menginjakkan kaki di Sungai Yordan pertama kali adalah tabut perjanjian. Adalah kuasa Allah, adalah hadirat Allah, adalah penyertaan Allah, adalah kekuatan Allah yang akan bekerja dalam hidup kita. Apa saudara, yang pergumulan apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Izinkan dia yang berjejak di depan kita. Nah saudara lihat, saya bisa lulus kuliah. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, adik saya bisa terus kuliah. Dan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan izinkan. Mustahil, kelihatannya mustahil. Tapi mengapa saya bisa lulus? Mengapa saya bisa selesaikan kuliah? Bukan karena papa saya, tapi karena ada Yesus yang berjalan di depan saya. Izinkan Yesus berjalan di depan saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Maka ada mujizat terjadi. Siapapun yang di rumah, yang ada di tempat ini, izinkan Yesus berjalan di depan saudara. Ada banyak hal yang luar biasa akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ayat terakhir, Mazmur 60 ayat 12. Ayat yang kita bersama-sama tahu ayat ini. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah
kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Seperti tabut perjanjian yang diangkat oleh imam menginjakkan kaki di Sungai Yordan terbelah. Maka Dia Allah yang akan bekerja dalam hidup kita. Dia akan menginjakkan kaki di atas masalah tantangan di hadapan kita, dan semuanya akan terbelah sehingga kita akan berjalan di tanah yang kering. Izinkan dan nikmati tanah kering yang akan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya.